Ini dibikin rumit oleh Bang Rocky karena dia modus operandinya di awal tadi mengadu domba antara Jokowi dengan Prabowo. Kacamata kita adalah kacamata transisi dan di situ Bung Rocky Gerung meleset dengan sangat jauh. Bang Rocky sangat berpotensi untuk mencederai nalar sehat bangsa ini, khususnya anak-anak kita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rocky Gerung diserang habis-habisan dan diluruskan pola pikirnya terkait dengan gejolak politik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, teman-teman. Ya, banyak yang bilang kalau Rocky Gerung ini ya mencederai pemikiran bangsa kali ya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Bang Rocky membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, memang itu kan modus operandinya seorang Rocky Gerung gitu loh. Tapi ini bukan persaingan antara Jokowi dan Megawati, maka tertendanglah PDI. Itu udah biasa, itu pasti tertendang. Sekarang kita mesti lihat paradigma baru. Persaingan antara Jokowi dan Prabowo. Bang Kodari, Anda melihatnya begitu juga nggak? Ya pasti enggak lah. Oke, makanya saya tanya. Ya. Anda sebagai orang dekatnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo gimana? Ya, jadi gini, pertama ini pasti agendanya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo akan menjadi presiden, maka dia mulai memasukkan orang-orang supaya bisa beradaptasi. Kita lihat misalnya Menteri Hukum dan HAM, terus ada Badan Gizi Nasional. Dia mau melakukan kegiatan-kegiatan yang memang perlu dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dan ini adalah kegiatan baru, maka kemudian perlu dibentuk lembaganya. Karena bikin lembaga sendiri untuk seluruh Indonesia itu kan perlu waktu. Lalu kemudian ada Badan Komunikasi Presiden. Pak Prabowo melihat penting sekali soal komunikasi itu bagi seorang presiden, memberikan perspektif kepada rakyat. Makanya kemudian dibuat Badan Komunikasi. Lalu ada Anggaraka Prabowo. Ya, saya pasti bisa mengatakan bahwa itu adalah keinginan Pak Prabowo karena orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, dan itu adalah badan komunikasinya dari Partai Gerindra gitu. Jadi Pak Jokowi mengakomodasi kepentingan Pak Prabowo, dan kepentingan Pak Prabowo itu diakomodasi itu dalam banyak hal, bukan hanya dari segi lembaga, bukan hanya dari segi individu, bahkan juga dari segi anggaran. Bagaimana tim sinkronisasi misalnya ketemu dengan Menteri Keuangan, bahkan lebih jauh lagi kemudian salah satu anggota tim sinkronisasi menjadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono. Jadi ini sebetulnya adalah suatu proses yang dimulai dan sudah bertahap. Ada Sudaryono, ada Tommy Djiwandono. Pak Supratman sebelum ini adalah Ketua Balek, orang yang memang sudah terbiasa berurusan dengan urusan-urusan kementerian di gitu. Jadi sebetulnya tinggal tukar posisi saja dari legislatif ke eksekutif. Bahwasanya kemudian Bang Rocky membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, memang itu kan modus operandinya seorang Rocky Gerung gitu loh. Pada hari ini ya, kalau saya mengatakan sebetulnya di sisi yang lain, selain membantu Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sedang membantu PDI Perjuangan untuk segera keluar dari kabinet. Sebetulnya bukan pertanyaan kalau PDI Perjuangan untuk keluar, justru pertanyaan yang besar adalah ngapain PDI Perjuangan di dalam sana gitu loh. Karena PDI Perjuangan ini mengatakan Pak Jokowi ini adalah kegelapan demokrasi. Loh, katanya kegelapan, kok Anda masih ada di dalam, itu masih bertahan, ngapain tetap ada di dalam? Harusnya keluar aja. Jadi Pak Jokowi membantu untuk supaya PDI Perjuangan keluar. Iya, ini namanya sambil menyelam minum air, membantu Pak Prabowo, presiden yang akan datang, dan sudah tahu bahwa PDI Perjuangan tidak mau bergabung dengan pemerintahan, makanya keluar aja. Keras juga Bung Kodari ya. Meluruskan pola pikir dari Rocky Gerung dan ya menendang PDIP dari kabinet. Iya, boleh. Ya, jadi ini agendanya Pak Prabowo, bukan agendanya Pak Jokowi. Salah kaprah beliau. Lagi-lagi Bang Rocky dalam hal ini meleset agak jauh. Mohon maaf. Nah, kalau transisi itu dibuat di ujung, itu artinya dia langsung masuk ke, kita nggak lihat nih apa yang terjadi dalam proses pemindahan itu kan. Nah, di situ yang you sebut tadi itu tukar tambah politiknya jelas tuh. Yang saya sebut tadi bahwa Jokowi mengintip Prabowo, Prabowo mengintip Jokowi, saling mengintip ini, lalu dicarilah kira-kira di tengahnya apa itu. Ya udah pakai istilah transisi kan. Ya, menurut saya ini bukan persoalan sublim ya, ini persoalan yang jelas. Mungkin bagi Bang Rocky ini sublim, agak sulit dia membacanya, melihatnya, karena memang beliau nggak pernah di organisasi ya barangkali. Kalau
dari satu Ada gua pimpinan organisasi kepada pimpinan Pak organisasi yang lain itu Dari Mas ya. sudah sangat biasa untuk kemudian dalam proses transisi itu akan terjadi pergantian orang, terjadi pergantian program, terjadi pergantian anggaran gitu loh. Nah, Pak Prabowo ingin segera bekerja begitu dia dilantik. Makanya dia kemudian memasukkan orang-orang dari awal supaya orang-orang ini sudah learning by doing. Nah, transisi dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu berbeda dengan yang sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief. Agak sulit melakukan hal semacam ini dari zamannya Megawati kepada SBY, dari SBY kepada Pak Jokowi, karena itu patahan. Itu dua partai politik dan dua tokoh yang bermusuhan. Ini dua tokoh yang berteman. Jadi proses transisi itu bisa terjadi dan dimungkinkan untuk terjadi gitu loh. Nah, sesederhana itu. Ini dibikin rumit oleh Bang Rocky karena dia modus operandinya di awal tadi mengadu domba antara Jokowi dengan Prabowo. Seolah dua orang ini bermusuhan gitu loh. Ya. Dan soal Gibran salah besar. Gibran itu yang menginginkan ada Pak Prabowo karena Pak Prabowo ingin menang, dia tahu Pak Jokowi itu populer, maka dia kemudian melihat suaranya Pak Jokowi itu bisa ditarik antara lain dengan adanya Mas Gibran dan itu benar terbukti berhasil. Bagaimana pendukung Pak Jokowi banyak yang ke pasangan Prabowo Gibran. Ya, jadi ini agendanya Pak Prabowo bukan agendanya Pak Jokowi. Salah kaprah beliau. Lagi-lagi Bang Rocky dalam hal ini meleset agak jauh. Mohon maaf. Oke. Nah, kayaknya salah satu orang yang ingin melihat renggangnya hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kayaknya Rocky Gerung ya, karena dia selalu membuat statement-statement yang seolah-olah kedua orang sahabat ini ya bermasalah gitu, padahal kan nggak ada teman-teman. Ya, kalau tema pada hari ini temanya tema transisi buat saya ya. Ya. Jadi kalau misalnya Tapi dengan Bang Rocky kabinet gemuk mengatakan tadi. ini kalau ada masalah ekonomi di attack dong, ganti menteri ekonominya. Kembali tema besarnya apa? Tema besar pada hari ini dengan 2 bulan menuju transisi pemerintahan, tema besarnya adalah transisi. Jadi buat Pak Prabowo, kalau kita mencoba membaca beliau, buat beliau itu persatuan itu penting, itu syarat dasar untuk bisa melakukan pembangunan. Karena kalau tidak ada persatuan, tidak ada koalisi besar, maka kemudian akan sulit melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dan saya kira itu cukup realistis untuk sebuah sistem pemerintahan dengan sistem presidensial multipartai seperti kita. Maka yang namanya kebijakan itu, sebagus apapun di atas kertas, ketika dia mau diimplementasikan, dia harus mendapatkan dukungan dari parlemen, dapat dukungan dari partai politik, dan ya itu membutuhkan sebuah kesatuan besar. Kalau istilah saya armada lah ya, ada kapal besar, ada kapal sedang, ada kapal kecil, ya ada sekoci, tapi dia bergerak dalam satu komando yang disebut sebagai armada. Nah, armada itu yang akan dibangun oleh Pak Prabowo. Orang-orang yang akan dipilih, ya kita harus realistis lah bahwa pada hari ini seberapapun idealnya yang diinginkan oleh Arief, ya memang nanti akan datang dari 2 sumber. Realitas, ya saya kan pendekatannya ada realisme politik. Satu yang memang Pak Prabowo sendiri, terutama yang beliau bisa tentu tunjuk adalah dari internal Partai Gerindra, tetapi juga dari partai-partai koalisi ya akan ada orang-orang yang akan keluar dari kantong ketua umum. Ya yang bisa disampaikan oleh Pak Prabowo adalah harapan bahwa yang diberikan itu adalah orang terbaik. Siapapun yang akan menjadi presiden dalam konteks Indonesia akan dihadapkan pada situasi seperti itu, karena itulah sistem politik yang kita miliki pada hari ini. Dan pada titik itulah saya mengatakan memang tema besar dari reshuffle kali ini adalah tema transisi. Saya nggak berpretensi mengatakan ini untuk mengattack masalah. Jadi kalau misalnya Bang Rocky mengattack masalah, beliau salah baca situasi dan kondisi gitu loh. Iya. Karena beliau menggunakan kacamata yang salah untuk situasi yang sudah sangat-sangat berbeda. Apalagi ini persoalan perennial ya, persoalan yang selalu muncul dan ya memang membutuhkan waktu panjang untuk misalnya. Tapi pada hari ini ketika kita bicara soal reshuffle, kacamata kita adalah kacamata transisi, dan di situ Bung Rocky Gerung meleset dengan sangat jauh. Bung Rocky Gerung meleset dengan sangat jauh ya, mungkin karena Rocky Gerung mau melihat perpecahan antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo teman-teman ya, karena ya apa karena Rocky Gerung tidak pernah mendapat tempat di pemerintahan teman-teman ya, makanya dia begitu ya kan, menyerang, membuat kegaduhan dan segala macam ya. Tapi ya biarkanlah dia atau menari-nari di atas retorika ya teman-teman ya, yang disembah-sembah oleh sebagian orang, tapi tidak bisa membodohi kita teman-teman. Ya, sekarang kita melihat bagaimana pandangan dari salah satu tokoh terkait dengan retorika sesat dari Rocky Gerung, teman-teman. Bang Rocky,
sangat berpotensi untuk mencederai nalar sehat bangsa ini, khususnya anak-anak kita. Jadi kalau kita semua sobat yang mengizinkan anak-anak kita menonton beliau, beritahu bahwa cara berpikir seperti inilah cara berpikir yang harus dihindari, atau paling tidak ditimbang ulang secara serius terkait dengan nilai kebenarannya, bahwa dia bisa didengar, ya tidak salah untuk melihat, supaya kita bisa menguji apakah keyakinan kita terhadap kinerja Pak Jokowi yang memberikan nilai A, bahkan A+, ya, itu sesuatu yang terkonfirmasi atau tervalidasi. Di sini kita lihat bahwa Bang Rocky Gerung ini kan seorang ya intelektual, seorang akademisi yang harusnya akan mengedepankan fakta itu. Jadi bukan sekedar sebuah omongan-omongan yang kemudian diprem sedemikian rupa untuk sebuah kepentingan tertentu, ya. Saya tidak berbicara tentang kepentingan finansial, tapi kepentingan psikis, ya, bagaimana ingin menghadir sebagai seorang pembicara atau pemikir yang berbeda, ya. Pemikir yang berbeda itu tidak harus berbanding terbalik atau berhadapan-hadapan dengan fakta kebenaran. Agak sulit bisa menerima dengan akal sehat bahwa dengan filsafat dungunya Bang Rocky itu bahwa Jokowi itu nilai kinerjanya A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Saya kira itu sesuatu yang sudah dapat kita simpulkan, ya. Saya tidak mau memastikan, cenderung ya 90-an% cenderung memang itu adalah sebuah pikiran yang tak sungguh-sungguh dipikirkan dengan baik, ya, dampaknya dan sebagainya. Kalau memang A untuk kejahatan dan memang Pak Jokowi patut untuk ditangkap, ya silakan saja laporkan kepada hukum. Betul, ya. betul. Tapi ketika itu kita challenge, ya katanya bahwa hukum sudah berada di ketiak Pak Jokowi, ya. Nah, itu yang statement dari Profesor Amin Rais, ya, yang mengatakan bahwa KPK itu berada di bawah ketiak ini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kedua saudara kita atau bapak kita ini, Bang Rocky Gerung dan juga Pak Amin Rais, berada dalam posisi salah total, ya. Tetapi saya melihat agak sulit untuk bisa diterima dengan akal sehat dengan statement-statement beliau, ya. Sulit diterima akal sehat. Mengatakan A untuk nilai kejahatan Pak Jokowi dan juga bahwa KPK sudah ada di bawah ketiak Pak Jokowi, dan dengan segala hormat saya harus mengatakan bahwa mungkin mudah-mudahan bisa melihat sisi baiknya Pak Jokowi terlebih dahulu, ya. Ada pendekatan psikologi yang mengatakan temukan, ya, 10 kebaikan seseorang, maka berikutnya akan lebih jelas kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan atau yang mereka lakukan. Tapi kalau kita terus-menerus membombardir dengan argumen-argumen kenegatifan seseorang, ya bisa jadi kemudian kita banyak sekali, ya, diberikan sudut pandang tentang kenegatifan seseorang itu yang walaupun itu bukan sebuah kebenaran. Jadi ini perlu diperhatikan dengan baik, ya. Bangsa ini, anak-anak kita ini sedang menanti guru-guru yang tidak harus bombastis dalam menyampaikan sesuatu, sebab sekali lagi ketika bicara tentang prinsip kebenaran, bahwa seseorang yang dekat dengan kebenaran adalah memiliki tipe yang tenang dalam menyampaikan sesuatu, yang tidak ingin menarik perhatian publik dengan cara-cara tertentu, ya, mendeliver pesan dengan cara-cara yang bombastis dan sebagainya supaya menarik, menarik, ya, attract, ya, perhatian orang lain, dan kemudian sebenarnya setelah divalidasi kebenaran itu statement itu tidak mengandung kebenaran, bahkan Nol besar, ya kan, boleh katakan kepalsuan dan sebagainya. Nah, catatan kita hari ini, mari kita berikan apresiasi kepada siapapun, baik kepada pengkritik, ya, tetapi kita tidak boleh kehilangan nalar sehat kita dalam rangka untuk mengcounter semua pemikiran-pemikiran yang kita anggap bukan hanya menyerang Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia, tapi menyerang akal sehat yang sesungguhnya yang perlu harus kita promosikan bersama-sama di ruang partai politik. Keren banget abang ini, ya. Filsafat kedunguan dari Rocky Gerung dan juga pikir sesat dari Rocky Gerung, teman-teman. Karena memang, ya, Rocky Gerung ini boleh kita katakan memang dia berhasil menghipnotis beberapa orang, beberapa kaum untuk ikut dan setuju dengan statement-statementnya, apalagi itu dijelaskan dengan retorika yang tinggi, tapi ya dengan kurangnya fakta, teman-teman. Jadi
retorika yang baik itu bisa menutup fakta yang ada, teman-teman. Jadi jangan sampai terhipnotis dengan retorika yang baik, tapi ya kita harus mengedepankan fakta gitu. Dan itulah yang mungkin yang sering dilakukan Rocky Gerung akhir-akhir ini, teman-teman. Dia selalu beretorika yang luar biasa, yang bisa menghipnotis orang, tapi ya orang ini lupa kalau ada fakta yang sebenarnya dibalik retorika-retorika dungu Rocky Gerung gitu. Dan ini keren banget. Tadi apalagi dijelaskan oleh M. Kodari tentang reshuffle demi transisi. Tapi Rocky Gerung tidak sepakat dengan transisi. Katanya saling intip satu sama lain. Apa yang mau diintip ya kan? Apa yang mau diintip? Orang menteri pertahanannya dulu Pak Jokowi kan Pak Prabowo. Apanya yang mau diintip? Dan menteri pertahanan ini salah satu menteri yang kunci di dalam pemerintahan, teman-teman. Yang pemegang kendali ketika suasana chaos terjadi di sebuah bangsa, di sebuah negara. Menteri pertahanan lah yang mengambil peran penting di situ. Dan saya kira Pak Prabowo sudah mengerti, paham seluk-beluk dari dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Apanya yang mau diintip ya kan? Justru Pak Prabowo mengatakan bahwa dia telah belajar banyak dari pemerintahan Jokowi. Apanya juga yang mau diintip dari Jokowi ke Prabowo? Orang mereka satu kesatuan ya kan? Satu kesatuan dalam pemerintahan, sampai sekarang masih bersama, sampai anaknya Jokowi menjadi wakilnya Prabowo. Apa yang mau diintip? Inilah pikir-pikir atau pola pikir sesat dari Rocky Gerung yang harus diluruskan, teman-teman. Dan tadi M. Kodari sudah meluruskan itu ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.